Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kita melanjutkan kitab tauhid. Babun minasyirki an-nazru li ghairillah. Bab termasuk syirik adalah nazar untuk selain Allah. Di sini akan dibahas tentang bahwa nazar untuk selain Allah adalah syirik, karena nazar kepada Allah adalah ibadah yang wajib ditunaikan, sehingga ketika orang nazar untuk selain Allah berarti syirik, peribadatan kepada selain Allah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menuturkan firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut terhadap hari yang mana keburukannya sangat menyebar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar itu pada dasarnya apa? Wajib ditunaikan. Sebenarnya hukum nazar, hukum asal nazar minimal makruh. Nazar itu hukum asalnya minimal makruh, bahkan ada ulama yang mengatakan haram, karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, naha anin nazri, melarang nazar, terus mengatakan innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Jadi nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, akan tapi dia mengeluarkan harta dari orang yang bakhil. Maksudnya orang ingin infak tapi nunggu syarat dulu. Kalau Allah menyembuhkan penyakit anak saya ini, saya akan infak 100 juta. Jadi kalau orang mau infak, ya infak saja kan. Tapi ini mensyaratkan. Jadi sebagian ulama mengatakan hukum nazar itu adalah makruh, sebagian mengatakan haram, karena naha, hukum asal larangan adalah haram kan, kalau tidak ada dalil yang memalingkannya. Tapi kalau nazar itu sudah diikrarkan, kalau bukan isinya maksiat, wajib ditunaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti menunaikan nazar itu adalah perbuatan terpuji. Karena Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti menunaikan nazar itu adalah kewajiban. Makanya dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ini nazartu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya dahulu zaman jahiliyah nazar ketika masih musyrik, nazar untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Ini zaman jahiliyah, masih musyrik. Berarti i'tikaf ada ya? Zaman jahiliyah, zaman sebelum Rasulullah diutus pun. Di situ nazarnya karena apa? Karena Allah. Kalau seandainya nazarnya untuk berhala, tentu tidak akan diperintahkan ditunaikan. Nah, Umar mengatakan, saya dulu zaman jahiliyah nazar untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Rasul mengatakan, aufi binazrik, tunaikan nazarmu. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menuturkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apa saja yang kalian infakkan atau nazar yang kalian ikrarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Artinya orang nazar, Allah mengetahuinya, berarti harus ditunaikan, karena kalau tidak menunaikan berarti melanggar. Sebenarnya nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib terhadap diri sendiri. Seperti infak itu kan, infak yang sifatnya tidak ada, umpamanya yang tidak kaitan dengan kewajiban atau dengan yang sunnah, dia mewajibkan. Jadi dengan nazar itu mewajibkan kepada dirinya untuk apa?
melakukan infak tersebut. Jadi mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas diri sendiri, itu nazar. Dan ketika orang nazar, terus kalau seandainya nazarnya itu tidak pantas untuk ditunaikan, itu wajib kafarah sumpah. Man nazaran lam yusammihi fa kafaratu yaminin. Wa man nazran fi ma'siyatin fa kafaratu yaminin. Wa man nazran la yutiquhu fa kafaratu yaminin. Barang siapa nazar sesuatu yang tidak disebutkan, cuma katakan saya nazar, nggak disebutkan nazar apa, maka di sini apa? Wajib bayar kafarah sumpah. Atau orang nazar untuk berbuat maksiat. Saya nazar kalau orang mengatakan kalau saya sembuh saya akan main ke diskotik misalkan. Mungkin maksiat. Itu tidak boleh ditunaikan tapi wajib bayar kafarah. Kafarahnya kafarah sumpah. Atau orang nazar melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan, seperti apa? Kalau Allah menyembuhkan saya akan mengangkutin seluruh pasir yang ada di gunung ini. Kan nggak bisa kan? Itu kafarahnya kafarah sumpah. Ya, ketika nazar itu karena Allah, berarti ibadah karena Allah. Tapi ketika orang nazar untuk selain Allah, semuanya orang mengatakan seandainya penyakit saya ini sembuh, maka buat kuburan fulan, umpamanya sesajen ini atau lilin ini, itu kan persembahan kan. Orang-orang musyrik zaman dulu mereka mengatakan, Allah mengatakan tentang mereka, waj'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bisa'mihim wa hadza lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Jadi mereka menjadikan dari apa yang Allah ciptakan berupa tanaman dan hewan itu sebagian bagi Allah, sebagian bagi berhala mereka. Jadi tadi sesajian itu. Makanya ketika orang nazar untuk selain Allah itu tidak boleh dipenuhi. Makanya di sini Imam Qasim Al-Hanafi beliau menjelaskan tentang nazar yang banyak dilakukan oleh orang awam, umpamanya tadi untuk kuburan fulan ini nazar batil berdasarkan ijma ulama, karena pertama itu nazar untuk makhluk. Sedangkan nazar untuk makhluk tidak boleh karena ibadah tidak boleh bagi makhluk. Kemudian juga nazar yang diberikan nazar itu mayit, sedangkan mayit tidak memiliki. Terus juga ketika orang mengatakan jadi ketika nazar kepada mayit atau kepada yang gaib itu ada unsur keyakinan bahwa si mayit itu bisa tasarruf, bisa melakukan sesuatu. Kalau kamu tidak ini nanti kamu kualat atau kamu ya kena. Biasa kan bahasa di kita kualat sama umpamanya syekh fulan, kuburan fulan. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa fi sahih, dalam hadis sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasi Allah fala ya'sihi. Barang siapa nazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah taat kepada Allah. Orang nazar, seandainya Allah menyembuhkan penyakit anak saya nanti akan sholat 2 rakaat.
saum umpamanya Kamis dan Senin. Itu kan nazar untuk taat kepada Allah. Ini apa? Taatilah, itu wajib ditunaikan. Dan barang siapa nazar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan maksiat kepada Allah, jangan ditunaikan, tapi wajib bayar kafarat. Kafarat sumpah itu memberikan makanan 10 orang miskin, atau memberikan 10 orang miskin pakaian lengkap, atau memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu salah satu dari yang 3 apa? Saum 3 hari. Saum 3 hari. Terus kalau orang nazar melakukan sesuatu, terus dia melihat bahwa melanggarnya itu lebih baik, maka langgar dan bayar kafarat. Seperti gini, saya nazar karena kesel sama orang itu kan, karena pernah nuding. Selama ini umpamanya dia biasa memberikan pemberian infak kepada orang itu, karena kesel dia mengatakan, saya nazar tidak akan ngasih kamu lagi tunjangan tiap bulannya lagi. Nah di sini kalau memberikan tunjangan kan bagus ya, ya. Nah di sini dia nazar untuk tidak memberikan tunjangan. Contohnya ketika Abu Bakar As-Siddiq ketika Mistah itu kan, himna Mistah, mereka ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha menuduh berzina. Maka Abu Bakar apa? Nazar, berazam untuk tidak memberikan nafkah lagi sama orangnya. Tapi kan turun ayat ya, yang menganjurkan untuk apa? Untuk membatalkan niatnya itu. Nah kalau orang nazar terus melihat kebalikannya adalah lebih baik, maka langgar nazarnya dan bayar kafarat. Begitu juga orang sumpah, karena sumpah sampai dengan kafarat. Man halafa ala yaminin, idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khair. Barang siapa sumpah, melakukan sumpah, dan dia melihat kamu bila kamu sumpah dan melihat kebalikannya lebih baik, maka bayar kafarah dan lakukannya yang baik. Jadi seperti itu. Ya kalau maksiat tadi, maksiatnya jangan dilakukan, tapi wajib bayar kafarat. Kemudian juga ada nazar lajaj atau ghadab. Seperti itu, orang yang kalau seandainya Allah menyembuhkan penyakit saya akan umpamanya melakukan ini dan itu. Itu namanya nazar ghadab. Nah, sebagian ulama mengatakan nazar semacam ini itu tidak wajib ditunaikan, tapi orang wajib bayar kafarat. Karena ada asar la nazara fi ghadabin wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Tidak ada nazar pada kemarahan, dan kafaratnya kafarat sumpah. Kan orang ketika emosi ya, karena anak lama sakitnya kan, akhirnya saking kesalahan hati mengatakan, seandainya Allah menyembuhkan anak saya akan umpamanya melakukan ini. Itu nazar ghadab. Maka di situ tidak wajib ditunaikan, tapi wajib bayar kafarah. Tapi ada ulama juga yang mengharuskan untuk menunaikannya. Tapi intinya kalau seandainya tidak ditunaikan, wajib bayar kafarah. Masail yang ada dalam bab ini adalah pertama wujubul wafa bin nazri, wajibnya menunaikan nazar. Kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillahi fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Bila telah terbukti bahwa nazar itu adalah ibadah kepada Allah, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik.
Kemudian anna nazral ma'siyah la yajusul wafa'u bihi. Nazar maksiat tidak boleh ditunaikan, tapi wajib bayar kafarah. Ini materi kaitan dengan masalah termasuk syirik nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.